Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Pelate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS dengan kerugian negara mencapai 8,32 triliun rupiah. Penetapan tersangka Johnny G. Pelate terlihat saat dirinya dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan keluar dari ruang pemeriksaan. Dikawal petugas Kejagung, Johnny G. Pelate langsung dibawa menuju mobil tahanan. Penetapan tersangka dan penahanan Johnny G. Pelate dilakukan setelah 3 kali Menkominfo ini diperiksa dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G. Berikut adalah keterangan lengkap dari Kejaksaan Agung. Menteri Johnny G. Pelate sudah masuk ke dalam mobil tahanan dan saat ini akan dibawa langsung menggunakan mobil tahanan. Namun hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Sesuai dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu, kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya saudara, seperti yang tadi sudah kami informasikan dan Anda lihat di layar kaca bahwa penetapan tersangka Johnny G. Pelate saat ini sudah terlihat, di mana ketika Johnny G. Pelate ini keluar dari dalam Kejagung dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi warna merah khas tahanan dan baru saja keluar dari ruang pemeriksaan dikawal oleh para petugas dari Kejaksaan Agung. Johnny G. Pelate ini langsung dibawa menuju mobil tahanan dan memang penahanan ataupun penetapan tersangka dan juga penahanan dari Johnny G. Pelate ini dilakukan setelah sebelumnya sudah ada 3 kali pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejagung terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G. Dan saudara, masih kita saksikan di layar kaca, kami akan terus mengupdate untuk Anda terkait dengan informasi ini selengkapnya di streaming YouTube Liputan 6. Jadi jangan lupa untuk langsung bergabung ke sana karena live report langsung dari Kejagung masih terus dilakukan. Demikian Breaking News Liputan 6, saudara, saya Aziza Hanum, salam SCTV.